praktisi talent mapping ya. Nah, jadi izin langsung aja ya, saya sharing slide ya, share slide. Suara saya jelas ya Bapak Ibu ya. Cukup jelas, Pak. Jelas Lanjut. ya. Terima kasih feedbacknya Bapak Ibu ya. Oke, talent mapping ya. Talent mapping itu eh, kalau dari dengar namanya saja mungkin Bapak Ibu sudah eh, punya bayangan ya, talent ya, bakat gitu ya. Nah, cuman talent seperti apa nanti kita akan coba elaborasi lagi gitu ya, bareng-bareng di sini di sesi kali ini gitu ya. Namun sebelumnya saya izin bertanya kepada Bapak Ibu, ada yang sudah pernah mengenal talent mapping sebelumnya, sebelum saya share di sini, atau mungkin dari dulu dari teman, dari kenalan, dari kantor gitu, ada yang sudah pernah mengikuti? Mungkin boleh di raise hand Bapak Ibu atau dijawab di komen. Sudah pernah mendengar atau mungkin baru sekilas gitu, nggak apa-apa. Eh, supaya saya bisa dapat bayangan gitu ya. Saya tahu gitu. Oh ternyata telemapping sudah pernah diketahui atau pernah dikenal oleh audiens kita malam ini gitu. Apa ada yang sudah mengenal Bapak Ibu ya di sini, yang mungkin belum pernah ya, atau yang ada yang belum pernah sama sekali nggak apa-apa, tapi kalau yang sudah atau yang mungkin pernah sekilas mendengar juga nggak apa-apa. Coba boleh diketahui ya siapa di sini yang ini, boleh dikasih jempol, boleh kayak Pak Robin sudah ya, Pak Robin sudah. Eh, yang lain mungkin ada yang sudah pernah mengenal talent mapping. Coba saya cek ya di ini di kolom komentar. Oh, baru pertama kali ya. Ada yang belum, ada yang pernah dengar juga ya. Baik, oke. Terima kasih Bapak Ibu atas feedbacknya. Oke, Bapak Ibu, kita mulai saja ya untuk sesi eh, talent mapping kita pada malam hari ini. Jadi yang pertama itu eh, mengenai ini ya. Saya mulai dengan sebentar. Nah, the power of kepepet ya Bapak Ibu. Nah, kenapa talent mapping ini ada? Ya, ini juga salah satunya bisa dihubungkan dengan the power of kepepet. Kenapa the power of kepepet? Kita semua di sini ya, di usia yang sekarang ini, Bapak Ibu ya, termasuk juga saya mungkin ya di usia yang udah kepala 4, bahkan mungkin ada yang kepala 5 ini, pasti pernah mengalami fase-fase di mana kita itu kepepet ya, Bapak Ibu ya. Atau kalaupun ada yang belum, bagus gitu. Berarti aman ya, belum pernah merasakan fase kepepet. Tapi saya meyakini secara pribadi gitu ya Bapak Ibu, kita semua sudah pernah mengalami fase ini gitu ya. Kenapa? Karena namanya hidup, karir dan sebagainya pasti ada masa kita tuh kepepet gitu ya. Nah, apa hubungannya antara kepepet dengan talent mapping? Jadi kalau kepepet itu kita fokus kepada potensi kekuatan kita gitu ya. Kita sudah tidak lagi memikirkan apa kelemahan kita, jadi apa nih potensi kekuatan kita yang bisa kita gali untuk kita bisa minimal survive ya, bertahan hidup Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita dengan kepepet itu kita jadi, oh apa ya yang kira-kira bisa saya lakukan agar saya bisa tetap melanjutkan hidup gitu ya. Nah, kita udah nggak ada waktu lagi untuk memikirkan apa kekurangan kita gitu ya. Nah, jadi eh, bisa dibilang dengan adanya kepepet itu tadi, nah talent mapping inilah yang bisa membantu kita gitu ya untuk lebih mengenali diri kita gitu, mengenali potensi kekuatan kita gitu ya. Kalau menurut founder kami ya, Bapak Ibu, namanya Abah Rama ya, kita manggilnya Abah Rama, atau Bapak Rama Royani ya, kita Abah Rama. Nah, beliau mengatakan talent mapping ini, talent ya, talent itu adalah atau bakat gitu ya, itu adalah karakter kinerja ya, karakter kinerja yang bisa menjadi potensi kekuatan kita gitu ya. Nah, namanya karakter tentu saja butuh diasah, diolah, dilatih agar bisa menjadi potensi kinerja. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi kemarin saya baru menyaksikan video ya, salah satu seorang influencer keuangan kita ya yang bernama David Noah Lizal gitu ya. Beliau mengatakan begini, kalau kita belum kepepet, berarti kita masih fokus pada kekurangan gitu ya. Sementara telemapping ini adalah fokus pada kekuatan, siasati kelemahan, siasati kekurangan gitu ya. Jadi
patronnya atau patternnya itu adalah fokus pada kekuatan, siasati kelemahan. Bukan fokus pada kelemahan, tapi siasati kekuatan, enggak. Tapi fokus pada kekuatan, siasati kelemahan. Oke. Nah, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Tadi Pak Robin juga sudah menjelaskan ya, saya saat ini berpraktisi sebagai saya bekerja sebagai praktisi talent mapping ya dengan pengalaman kerja selama kurang lebih 16 tahun ya Bapak Ibu di korporasi di bidang SDM dan auditor ya. Awal mulai merintis karir saya sebagai auditor ya, auditor keuangan di salah satu Big Ten public accounting firm ya yang berlokasi di Sudirman, SCBD, Jakarta. Nah, terus kemudian pada tahun 2012 saya dapat kesempatan untuk switching career ya. Untuk mengambil saat itu saya mengambil pendidikan S2 bidang manajemen. Nah, di situ saya mulai berkenalan dengan dunia SDM. Nah, jadi setelah itu saya switching karir ke bidang SDM gitu ya. Nah, eh, baru kemudian saya meneruskan karir hingga terakhir di tahun 2025 ini sampai saya memutuskan full time sebagai praktisi talent mapping gitu ya. Nah, dari hasil TMA ya, TMA itu talent mapping assessment ya Bapak Ibu. Jadi eh, nanti di akhirnya itu diketahui apa sih personal branding kita gitu ya. Nah, personal branding saya itu adalah server dan caretaker gitu Bapak Ibu. Nah, jadi server dan caretaker itu memang tipikal orang yang senang melayani ya mampu apa istilahnya berempati. Berempati itu artinya bukan suka merasa kasihan atau apa tidak, tapi lebih ke arah bisa seperti bisa gitu ya membaca emosi gitu ya seseorang gitu ya. Nah, dari situ saya merasa sepertinya TM ini jalan hidup saya. Nah, saya berupaya membantu klien untuk menemukan apa sih potensi bakat terbaiknya begitu Bapak Ibu. Oke. Nah, untuk pembahasan kita malam ini ya, table of content ya, yang kita akan bahas malam ini. Jadi tadi TM sekilas saya sudah jelaskan ya, tapi nanti saya akan sedikit tambahkan lagi. Kemudian TM, kenapa perlu TM ya, kenapa perlu talent mapping. Kemudian apa itu ST30 ya, Strength Typology 30. Kemudian apa itu talent mapping assessment dan bagaimana contoh laporannya ya atau hasilnya, kemudian peta bakat dan potensi kekuatan, kemudian strength cluster map dan yang terakhir strength typology. Oke, ya. Oke, talent mapping. Talent mapping itu karena di dalam bidang ini ya, itu ada dua hal ya, yaitu konsep dan asesmen. Sebagai konsep, talent mapping itu konsep pengembangan manusia dan organisasi yang memandang setiap individu memiliki keunikan sifat, bakat dan potensi serta berupaya mengembangkan karakteristik tersebut gitu ya untuk menghasilkan kinerja unggul baik secara pribadi maupun organisasi. Tadi Abah Rama di awal saya sudah highlight ya kata-kata Abah Rama. Jadi ini adalah eh, potensi atau karakter kinerja ya, karakter kinerja untuk bisa menghasilkan kinerja unggul ya, baik secara pribadi maupun organisasi. Itu yang disebut dengan talent ya, talent mapping. Nah, kemudian assessment ini menggambarkan pola berpikir, merasa serta perilaku produktif ya, sehingga dapat diperkirakan potensi kinerja dalam berbagai aktivitas peran. Jadi belum tentu berhasil ya Bapak Ibu ya. Jadi ini baru sebatas menggambarkan ya bagaimana sih pola berpikir orang tersebut, bagaimana orang tersebut merasa dan berperilaku yang produktif ya. Jadi kalau nggak produktif itu nggak bisa dibilang sebagai bakat gitu ya. Nah, tapi harus yang produktif gitu ya sehingga dapat diperkirakan bagaimana ke depan potensi kinerjanya. Oke, sampai di sini aman Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan mungkin atau ada yang ingin dikonfirmasikan? Aman Pak, Silakan. lanjut. Lanjut ya. Oke, baik terima kasih Pak. Nah, kenapa perlu TM? Di TM ini ada dua hal penting ya yang dicakup gitu, yaitu yang pertama deskriptif ya, bagaimana menggambarkan sifat dan kepribadian, pola pikir, pola perasaan, dan pola perilaku. Nah, nanti dari deskriptif ini, dari penjelasan ini gitu ya, akan bisa diprediksi ya, yang masuk poin kedua, prediktif. Bagaimana mengungkap ragam kekuatan yang paling potensial untuk dikembangkan dalam diri manusia gitu ya. Pada slide-slide berikutnya kita akan melihat uh, reportnya mulai dari urutan bakat, kemudian nanti lanjut ke peta bakat, terus nanti lanjut ke strength typology, strength cluster map, dan yang terakhir personal branding ya Bapak Ibu. Oke, nah ini contoh strength typology ya Bapak Ibu ya. Tadi saya sempat menyebut di awal gitu ya. Ini strength typology saya gitu Bapak Ibu. Nah di sini
strength tipologi ini basisnya adalah persepsi ya Bapak Ibu ya. Persepsi itu hadir dari mana? Hadir dari bisa jadi dari personal kita, pemikiran kita, ataupun pengalaman gitu ya. Jadi apakah persepsi kekuatan, ini persepsi kekuatan ya. Apakah persepsi kekuatan itu valid? Apakah persepsi kekuatan itu bakat? Itu tidak. Tapi itu lebih ke arah bagaimana kita merasa atau kita berpikir terhadap satu pekerjaan tersebut gitu ya. Nah, jadi ini tes strength tipologi 30 ya atau disingkat ST30 adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi kompetensi dan minat seseorang terhadap berbagai peran atau tipologi manusia. Tes ini menggambarkan sekitar 30 tipe manusia yang terkait dengan kekuatan yang produktif dalam berbagai bidang, ya. Nah, di sini kalau kita lihat Bapak Ibu ya di tengah-tengah sini ada huruf H ya, H, terus kemudian S, kemudian GI, kemudian TE, kemudian E, R, T, N. Nah, ini berbagai tipe kekuatan ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti dari berbagai tipe kekuatan ini nanti dijabarkan lagi ke berbagai aktivitas ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya sedikit saja menggambarkan karena memang ini bagian dari talent mapping ya, tapi yang fokus utama kita nantinya adalah di talent mapping assessment nih Bapak Ibu. Nah, di sini H itu artinya headman ya Bapak Ibu. Headman itu artinya meyakinkan atau mempengaruhi orang lain ya. Nah, di sini ada beberapa tipe aktivitas ya. Ada arranger. Arranger itu artinya mampu menata, mampu menyusun gitu ya segala sesuatu dengan baik gitu ya. Nah, kemudian CMD. CMD itu artinya komen gitu ya. Komen itu artinya mampu memerintah, berkonflik, mengambil alih tanggung jawab. Tapi sebenarnya kalau dalam bahasa talent mapping, komen itu adalah kemampuan untuk memperjelas ya, memperjelas informasi yang mungkin tadinya belum begitu jelas. Nah, biasanya orang-orang yang bertipikal komen itu senang dengan sesuatu yang jelas, sehingga ketika dia tidak melihat sesuatu yang tidak jelas, maka dia akan berusaha untuk mengambil alih dan memperjelas. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, di sini ada berbagai tipe pekerjaan ya Bapak Ibu. Cuman di sini saya hanya membahas sedikit saja ya. Kebetulan ini hasil ST30 saya. Jadi ini kan semacam asesmen pribadi kita. Ya nanti Bapak Ibu juga bisa mencoba ini ya asesmen ST30 ini. Nah, di sini kalau menurut hasil ST30 saya tipikalnya jadi gini, kalau melihat dari gambar ini kita lihat terlebih dahulu mana yang paling banyak merahnya ya Bapak Ibu. Merah itu adalah bakat dominan kita gitu ya atau potensi kekuatan kita gitu Bapak Ibu. Baru kemudian yang kuning gitu ya. Nah, kalau yang putih itu yang sedang gitu ya, bakat yang sedang yang tidak terlalu kuat maupun tidak terlalu lemah. Nah, semakin dia gelap, misalnya kayak abu-abu, hitam gitu ya. Nah, ini biasanya yang paling lemah, bakat yang paling lemah gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi saya izin nyalain ini ya, eh, konektor ya, apa namanya ini pointer, pointer. Pointer. Ini nah ini misalnya yang merah ya, saya di GI ini ada CRE ya, ini kreator gitu ya. Nah, terus kemudian ada di sini ada synthesizer gitu ya. Synthesizer itu artinya bagaimana mengumpulkan ide-ide dan berbagai macam eh, aktivitas lainnya gitu ya Bapak Ibu. Nanti kita bisa bahas spesifik mengenai ini setelah ini ataupun nanti di luar dari sesi ini ya Bapak Ibu ya. Feel free aja nanti kita bisa komunikasi di luar dari sesi ini gitu ya. Nah, singkatnya saya ini kalau dari hasil ST30 itu seorang yang memiliki potensi kekuatan analis ya, kemudian communicator, kemudian creator, kemudian distributor, kemudian educator, evaluator dan interpreter. Nah, saya izin nanya nih sama Bapak Ibu, ya, kalau lihat dari hasil potensi kekuatan ini, kira-kira ya, ini dari sini kita bisa bisa gambarkan apa sih kira-kira potensi seseorang dari sini ya, dari berbagai potensi kekuatan ini dia cocoknya jadi apa? Kalau memang tujuannya adalah untuk karir gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu dari melihat dari bakat ini, kira-kira saya cocoknya jadi apa ya, Bapak Ibu? Ini saya coba kita diskusi ya, Bapak Ibu ya. Jadi biar hidup sesi kita malam ini. Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu melihat dari ini kita cocoknya jadi apa ya? Saya cocoknya jadi apa ya Bapak Ibu? Ada yang ingin open mic, open cam? Silakan Bapak Ibu. Jadi saya punya potensi kekuatan analis, ya, seorang pemikir yang kritis, senang mengolah angka-angka maupun data, suka menguraikan sesuatu dalam satuan yang kecil, communicator, ya, suka berbicara, senang menjelaskan sesuatu yang biasa menjadi luar biasa, baik lisan maupun tulisan, gitu ya. Nah, kemudian creator suka menciptakan sesuatu yang produktif, punya banyak ide, berpikiran jauh ke depan dan punya strategi. Distributor ini seorang yang
sebenarnya kalau secara lengkapnya seorang kurir ya, tapi bukan kurir mungkin maksudnya di sini, tapi adalah orang yang sedang bekerja dengan tekun ya, mengatur, membagi berbagai macam sumber daya, tanggung jawab dan pekerja keras, educator ya, seorang pendidik yang sepenuh hati, evaluator suka memeriksa dan interpreter suka menerjemahkan ya. Bukan berarti harus jadi seorang penerjemah ya, tapi suka mampu artikulasi ya, menginterpretasi segala sesuatu. Nah, kira-kira kalau dari sini Bapak Ibu, lihat dari potensi kota ini, saya cocoknya jadi apa ya Bapak Ibu? Ada yang ingin Financial berkomentar planner, mungkin? Pak. Ya, Izin Pak, Financial enggak. planner. sorry Pak, suaranya kecil Pak. Financial planner, Pak. Financial planner, oke, terima kasih Pak V. Oh, Silakan, yang CEO lain Pak. mungkin CEO, waduh, CEO, amin, amin, amin. CEO perusahaan saya sendiri ya Pak ya. Iya Oke, betul Pak. terima kasih Pak Andri. Ya, yang lain ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan? Tidak ada? Oke, baik. Terima kasih ya Pak P dan Pak Andri ya atas feedbacknya ya. Jadi betul Bapak Ibu. Jadi bisa mencakup ya yang tadi disampaikan oleh Pak P sebagai financial planner juga, sebagai CEO juga gitu ya. Tapi kalau saya pribadi, saya melihat di sini potensi kekuatan saya lebih ke arah edukator ya, atau eh, yang suka mengedukasi Bapak Ibu dengan jelas dan detail gitu ya. Nah, cuman edukator bagaimana bukan berarti kalau menurut saya bukan berarti harus jadi dosen, tidak, atau jadi pengajar, tidak. Bisa jadi juga dengan cara seperti ini sebagai talent mapping practitioner. Nah, kegiatan-kegiatan seperti ini tuh kan sifatnya mengedukasi ya Bapak Ibu ya, menjelaskan segala sesuatu secara rinci, secara detail gitu ya. Nah, dari situ saya merasa dari sini dari hasil ini saya merasa cocok dengan eh, profesi saya sekarang ini saat ini gitu ya, yaitu praktisi talent mapping seperti itu. Itu ya. Oke, kita lanjut. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan mungkin atau dikonfirmasi dari yang ST30 tadi? Sorry, ada yang ingin dikonfirmasi mungkin Bapak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan? Mohon maaf, mau tanya, Pak. Silakan Pak B. Pak, ini bedanya sama yang DISC itu apa ya? Karena kan ada, kalau saya pakai talent mapping itu yang pakai yang dari Thomas DISC itu, Pak. Sorry, boleh diulang Pak, pakai talent Yang mapping dari mana Pak? directly Maaf. Dari? pakai yang DISC, Pak. Oh, DISC. DSC. Oh, sorry, sorry. Oke, oke. Baik, baik Pak. Ya, ya kalau Ya, DSC, apa ya? baik. Hmm, hmm, hmm. Oke, terima kasih Pak V. Kalau di ESC itu kan tes psikologi yang umum ya Pak V ya. Jadi itu menggambarkan tipe kepribadian ya, tipe kepribadian dan itu terbatas pada D-nya itu dominance, I-nya itu influence, S-nya itu steady dan C-nya itu konsisten gitu ya. Nah, kalau di talent mapping ini kalau untuk ST30 dan talent mapping ya saya jadikan satu, itu lebih lengkap Pak. Jadi tidak hanya sebatas untuk menggali apa kepribadian gitu ya, tapi juga menggali apa yang kira-kira pekerjaan apa yang cocok, potensi kekuatan, lalu kemudian diarahkan ke kira-kira pekerjaan apa yang cocok gitu ya. Nah, jadi itu bisa nanti kita akan lihat ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya setelah slide ini ada report-report yang nanti ujungnya adalah kita melihat apa sih personal branding. Personal branding itu kira-kira bidang pekerjaan yang cocok untuk kita gitu ya. Nah, jadi lebih lengkap, menurut saya lebih lengkap begitu Pak V dari DISC gitu ya. Nah, kalau DISC misalnya hanya sebatas oh dia menggambarkan dari yang pernah saya pelajari dan ikuti dulu ya Pak V ya. Jadi itu menggambarkan karakter kita tuh lebih kemana DI, SC, IS atau DC gitu ya. Nah, kalau ini lebih lengkap kira-kira kalau dengan karakter seperti ini kita cocoknya di mana dan bagaimana cara kita apa namanya kemudian bisa berperilaku gitu ya apa berkarakter kinerja yang kemudian bisa menghasilkan sesuatu yang produktif. Nah, kira-kira seperti itu Pak V. Menjawab mungkin Pak V atau masih ada yang perlu Menjawab, Pak. dikonfirmasi Pak? Menjawab Jadi ya. saya Oke, pikir, ya, jadi saya pikir, sorry, Pak. Saya siap. pikir adalah mungkin kalau di perusahaan itu, perusahaan pakai yang untuk rekrutmen pakai DISC, Mm-mm. kemudian untuk yang talent mapping, cari orang the right man on the right place itu pakai yang talent mapping ini ya Pak. Ya, Bisa betul digabung bisa gitu ya. Pak. Ya, bisa bisa saling melengkapi gitu ya Pak ya. Kalau gitu DIC saya mau bisa. belajar sama Bapak deh.
Boleh, boleh siap Pak, dengan senang hati. Ya. Kita juga ada pelatihannya juga gitu Pak. Nanti kita bisa sharing-sharing lah. Nanti mungkin setelah ini ya Pak ya, kita bisa diskusi lagi lebih lanjut. Monggo-monggo aja Pak, siap gitu. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Berikutnya, nah ini bakat saya. Eh, jadi kita dari hasil talent mapping Bapak Ibu ya, kita mengikuti assessment. Nah, kita akan eh, disajikan atau dipaparkan 34 tema bakat Bapak Ibu. Ya, tema bakat ini diurutkan dari mana yang paling kuat, ya, mana yang sedang ya atau sedang itu bisa dibilang bakat pendukung ya. Kemudian mana bakat yang lemah gitu Bapak Ibu. Nah, dari sini saya hanya sekilas saja menjelaskan Bapak Ibu ya. Nah, dari 1 sampai 34 ini bakat yang paling kuat itu 1 sampai 7. Kemudian selebihnya itu bakat pendukung ya Bapak Ibu ya, sampai di sebelah itu sekitar 27 ya, 20, dari 8 sampai 27. Cuman yang paling maksimal ini dari 8 sampai yang sebetulnya dari 8 sampai 14 ya, sisanya itu pendukung ya, bakat yang istilahnya level berikutnya gitu ya. Nah, baru kemudian yang terakhir bakat lemah gitu ya Bapak Ibu ya. Bakat yang boleh dibilang kurang dominan mungkin ya bahasanya ya, bakat lemah lah. Kalau kami di telemapping nyebutnya bakat lemah gitu ya. Nah, kalau saya di sini, maaf, di sini bakat terkuat saya empati ya. Empati itu artinya bisa merasakan perasaan orang ya. Jadi bukan berarti kayak dukun, bukan gitu. Tapi atau kayak psikolog enggak. Tapi kayak tahu kira-kira situasi atau keadaan orang tersebut itu sedang bagaimana gitu ya. Bisa sedang ceria kah, sedang sedih. Tanpa kadang-kadang mungkin orang tersebut bisa kayak menampilkan gitu ya. Nah, kira-kira empati itu definisinya seperti itu, Bapak Ibu gitu ya. Nah, tapi tentu saja empati ini tidak berdiri sendiri, Bapak Ibu. Ada diikuti bakat berikutnya, bakat kuat berikutnya itu deliberatif. Deliberatif itu hati-hati, ya. Jadi ketika menyampaikan sesuatu atau menyajikan sesuatu, ada kecenderungan, ya, ada kecenderungan untuk lebih berhati-hati, ya, waspada, melihat berdasarkan data, detail, gitu ya, sehingga ketika di deliver itu uh, minim kesalahan gitu ya. Nah, kemudian ada belief, belief itu artinya senang melayani ya, sedang membantu gitu ya. Connectedness bisa melihat pola, bisa melihat keterhubungan antara satu kejadian sekarang dengan antara satu kejadian dengan kejadian lain. Includer suka melibatkan banyak orang, konteks itu suka membahas atau mempelajari riset tentang sejarah, futuristik itu suka berpikir ke depan gitu ya, atau suka hal-hal yang sifatnya uh, maju ke depan gitu ya, masa depan gitu. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu, saya jelaskan bakat kuat ya, bakat pendukung ini karena kalau dibahas memang perlu waktu ya Bapak Ibu ya, tapi saya hanya ingin menggambarkan kira-kira seperti ini Bapak Ibu, report utama dari talent mapping assessment gitu ya. Nah, nanti dari sini baru kita akan ke peta bakat Bapak Ibu. Dari sini kita dapat nih bakat kuatnya 7 bakat kuat, kemudian nanti bakat pendukung berikutnya 7 bakat pendukung kuat berikutnya ya. Nah, nanti baru kemudian disusun berdasarkan peta bakat Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, saya izin lanjut dulu ya Bapak Ibu ya ke berikutnya. Nah, di sini ini yang bisa dibilang peta bakat Bapak Ibu ya. Nah, di sini peta bakat ini nanti kemudian dibagi ke 4 area besar ya Bapak Ibu ya. Jadi ada yang thinking talent gitu ya, kemudian ada influencing talent, kemudian ada striving talent, kemudian ada relating talent gitu ya. Tadi kan ada tuh yang kayak misalnya kayak futuristik, terus kemudian deliberatif gitu ya, kemudian empati. Nah, ini nanti dibagi ke eh, 4 bakat besar gitu ya, empat tipe apa ya, 4 tipe bakat gitu ya Bapak Ibu ya. Bakat. Jadi dari sini nanti bisa dilihat, misalnya ini ada titik-titik merah, hitam, abu-abu, kuning. Yang paling kuat tadi seperti yang saya bilang di awal ya, merah sama kuning itu yang merah itu bakat utama, bakat yang kuat, yang kuning bakat pendukung gitu ya. Nah, hitam sama abu-abu ini bakat lemah, Bapak Ibu ya. Putih bakat sedang. Nah, kira-kira seperti itu gitu ya. Nah, nanti dari sini Bapak Ibu, ini bisa dikelompokkan lagi. Jadi misalnya nih, saya banyak dominan ya, contoh aja ya Bapak Ibu ya. Saya banyak dominan di eh, striving ya, yang merah ini misalnya saya banyak di striving sama di relating misalnya gitu ya. Nah, jadi saya kuat di striving sama relating. Nah, cocoknya kira-kira sebagai apa kalau kuat di sini atau banyak dominan bakat merahnya di sini sama kuning di sini. Nah, cocoknya ini nanti jadi team worker gitu ya. Jadi eh, pekerja, karyawan gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan ternyata saya banyak kuat di thinking sama di influencing, nah itu saya
cocoknya jadi apa? Cocoknya jadi owner gitu ya, sebagai pemilik bisnis, pemilik usaha gitu ya. Nah, yang saya mau bilang dari sini adalah dimanapun kita berada, itu pasti ada kelebihan dan kekurangan gitu ya Bapak Ibu. Contohnya kayak tadi misalnya kita sebagai owner, nah berarti kita harus tahu bagaimana cara mencari tim yang tepat gitu Bapak Ibu. Nah, karena mungkin kita sebagai owner kita bisa berpikir kita bisa mempengaruhi, tapi kita mungkin butuh orang yang bisa mensupport kita. Nah, challenge berikutnya adalah kita bagaimana mencari tim yang tepat. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya, yang bisa saya gambarkan di eh, peta bakat ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi nanti dari sini kita akan lanjut lagi ke eh, report berikutnya itu potensi kekuatan kinerja. Dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita lanjut. Jadi di sini kalau saya boleh lihat ya, saya boleh perlihatkan saya di sini kuatnya itu di thinking ya, thinking dalam arti ada dua yang merah, kemudian di striving juga ada satu, kemudian di relating gitu ya. Jadi sebetulnya saya ini tipikal worker atau tipikal people expert gitu ya. Kalau thinking sama relating kuat itu berarti cocoknya sebagai people expert gitu. Sorry, Bapak Ibu gitu ya. Oke, Pak ada Pri, yang sorry, ingin mau tanya Pak. ya silakan Pak. Pak P ya, maaf. Itu Pak, dengan experience ya Pak. Ini seberapa akurat ya Pak? kalau akurat kita sudah pernah uji validitas, Pak. Kita sudah pernah lakukan uji validitas waktu itu eh, kita lakukan dengan kerjasama dengan peneliti ya. Jadi pernah di kalau saya nggak salah ingat itu pernah di BPPT ya. Sekarang mungkin udah BRIN ya namanya ya, Pak ya. BRIN terus kemudian pernah dilakukan juga di penelitian di kalau saya nggak salah Universitas Negeri Malang gitu ya, UNM, sama satu lagi di UNJ gitu Pak, uji validitas dari setiap bakat-bakat ini Bapak Ibu ya. Nah, skornya waktu itu kalau saya nggak salah yang kalau minimal 0,6, nah uji validitasnya ini 0,9. Jadi artinya lebih dari standarnya gitu Bapak Ibu. Nanti mungkin apa bisa saya coba konfirmasi lagi ya, tapi saya pernah dapat sharing dari waktu itu dari tim Fact Finder-nya, ini sudah pernah dilakukan uji validitas dan ini akurat Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, bagaimana Pak menjawab atau ada yang perlu di ini lagi, Iya konfirmasi Pak. lagi? Cukup ya. Oke, baik. Kita lanjut ya Pak ke ini berikutnya Bapak Ibu. Nah, dari sini, dari yang tadi sudah kita ketahui apa sih potensi kekuatan melalui peta bakat. Nah, baru kemudian kita masuk kira-kira dari bakat tersebut kira-kira kita berpotensi punya kekuatan kinerja seperti apa ya gitu. Nah, jadi dari hasil elaborasi bakat tadi gitu ya. Nah, diketahui potensi kinerja saya itu ada yang pertama di satu serving gitu ya, kemudian dua spiritualizing. Serving itu melayani orang dengan tulus dan profesional ya, seperti tadi saya sudah sampaikan di awal dari hasil eh, TMA saya kuat di serving, di spiritualizing aktivitas spiritual ya, seperti kontemplasi, introspeksi gitu ya tentang nilai-nilai kehidupan. Kemudian visioning ya tadi ya, apa kegiatan mengantisipasi masa depan. Kemudian caring ya merawat gitu ya, menunjukkan perhatian kepedulian. Nah, saya terjemahkan ini Bapak Ibu, ini salah satu alasan kenapa saya uh, menjadi praktisi TM ya, karena saya punya nilai-nilai ini gitu ya. Nah, saya merasa dari nilai-nilai ini cukup uh, apa ya, cukup membantu gitu ya Bapak Ibu ya untuk saya bisa menjadi praktisi TM seperti itu gitu Bapak Ibu ya. Nah, dari sini kemudian kita ketahui ya Bapak Ibu ya, kalau namanya di sini adalah potensi ya, potensi kekuatan ya Bapak Ibu ya. Potensi kekuatan itu apa sih artinya Bapak Ibu? Nah, kalau di talent mapping, kekuatan itu adalah kemampuan melakukan aktivitas yang sangat baik dan konsisten. Ya, artinya potensi kekuatan ini terus-menerus kita tunjukkan, kita demonstrasikan tanpa diminta, tanpa ya kasarnya tanpa disuruh. Kita dengan senang hati melakukannya, gitu ya. Nah, itulah kenapa disebut dengan potensi kekuatan kinerja, Bapak Ibu. Seperti itu, ya. Nah, saya mungkin nggak terlalu banyak di sini ya, karena ini ada apa? Ada sekitar 14 ya, 14 potensi kekuatan kinerja. Jadi saya highlight aja beberapa yang kira-kira
bisa menggambarkan dari potensi kekuatan kinerja ini, report potensi kekuatan kinerja. Oke, ada sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Ada yang ingin dikonfirmasikan mungkin? Oke, kalau aman kita lanjut ya. Berikutnya, nah ini disebut dengan Strength Cluster Map ya. Saya singkat aja SCM ya. SCM ini itu artinya adalah eh, ketika kita mengetahui kekuatan kita secara spesifik, kita bisa tinjau ya. Jadi di dunia ini Bapak Ibu ada 13.000 job entry ya, atau kalau saya sebut dengan job desk Bapak Ibu. Nah, dari job desk ini kita bisa bagi lagi ke 114 unsur aktivitas ya. 114 unsur aktivitas ini, nah inilah yang tadi dibagi ke dalam 8 kelompok ya. Nah, ini kan tadi mirip ya sama ST30 ya Bapak Ibu ya. Nah, cuma tadi kalau ST30 itu berdasarkan eh, persepsi kita ya, atau disebut dengan PSS. Kalau di sini tuh PSS ya, Personal Strength Statement. Nah, kalau yang ini Strength Cluster Map ini juga sudah dilengkapi dengan bakat Bapak Ibu ya. Yang tadi tuh ya PSP ya, apa potensial potensial strength eh, program ya, eh, potensial strength program ya, potensial ya PSP, potensial strength program. Sorry. Nah, jadi eh, yang dalam ini, sisi dalam ini Bapak Ibu, inilah PSP, dan yang sisi luar ini adalah PSS gitu ya. Nah, jadi ini dikombinasikan. Nah, mana kira-kira yang kita paling kuat Bapak Ibu? Tadi saya sudah di awal di yang sebelumnya di potensi kekuatan kinerja saya kuat di S ya, di surfing ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kelihatan di sini merah kuning ya, di aktivitas seperti caring, kemudian spiritualizing merah kuning gitu ya, volunteering, assisting. Nah, itu saya kuatnya di situ gitu ya. Nah, dari sini lebih dipetakan lagi apa sih kegiatannya gitu ya. Yang tadi surfing itu yang besarannya, nah di sini dibagi lagi Bapak Ibu. Seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah pembagian atau perincian dari yang sebelumnya potensi kekuatan kinerja. Nah, lanjut dari sini itu kita baru masuk ke strength typology. Nah, jadi dari strength typology ini kita ketahui ya, tadi aktivitas apa yang saya paling dominan, misalnya servicing gitu ya. Nah, di sini mana nih yang merahnya paling dominan gitu ya. Nah, ternyata caretaker sama server gitu ya. Nah, caretaker sama server inilah yang kemudian nanti jadi personal branding saya. Yang seperti yang saya sampaikan di awal, saya adalah seorang yang server dan caretaker ya. Ya, seorang yang memiliki jiwa pelayanan yang tinggi, kemudian seorang yang sensitif terhadap perasaan orang lain kalau menurut definisi dari talent mapping seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, oke. Sampai di sini mungkin Bapak Ibu terkait dengan penjelasan saya terhadap talent mapping. Mungkin selanjutnya kita bisa diskusi, bisa bisa tanya jawab ya. Eh, Apa yang kira-kira mungkin butuh dikonfirmasi terkait ini? Ada yang kurang jelas, ada yang perlu ditambahkan? Silakan Bapak Ibu. Saya izin Ayo silakan teman-teman, bagi yang mau menampilkannya bertanya yang silakan. lebih besar ya, biar lebih gampang untuk dilihat mungkin di seperti ini ya. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu bisa lebih 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 jelas ya, lebih lebih bisa melihat apa sih ini slide-nya satu persatu. Gitu. Ya, Malam Pak Amri, ya malam perkenalkan Pak. saya Agrit Pak, saya domisili di Makassar Pak. Pak Mohon siapa? maaf Maaf Pak, Pak, saya sorry. baru terlambat masuk di Zoom-nya. Oh, oke oke. Terkait yang tadi Bapak jelaskan, Siap. kan saya belum tahu talent saya seperti apa. Saya Ya, betul kira-kira Pak. untuk mengikuti ini apa saya yang harus lakukan gitu Pak. Mohon maaf Oke. saya tadi terlambat Bapak. Siap, siap Pak. Nggak apa-apa. Memang saya belum jelasin Pak. Terima kasih Pak. Sudah ditanyakan Pak. Ya, nanti saya sebenarnya di akhir saya mau informasikan kepada Bapak Ibu ya kalau untuk mau mengikuti talent ya ini ada tesnya ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini itu saya izin lanjut ke slide yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Di talent mapping ini. Nah, ini saya ada ST30 ya. Dan di sini ada talent mapping assessment gitu ya. Nah, untuk yang detail itu tadi talent mapping assessment Bapak Ibu ya. Nah, ST30 ya yang eh, hanya sebatas menggambarkan persepsi kita ya, personal strength statement kita gitu ya. Nah, jadi nanti ini saya bisa share linknya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau saya bisa berikan ya. Kalau untuk ST30 ini free Bapak Ibu, aslinya free ya. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan apa
SWA assessment ya atau assessment mandiri gitu ya. Nah, nanti dari sini bisa diketahui apa eh, potensial strength-nya berdasarkan persepsi Bapak Ibu sendiri ya. Tapi kalau berdasarkan eh, peta bakat ya atau berdasarkan potensi bakat, nah yang lebih lengkap itu di talent mapping assessment Bapak Ibu, di TMA gitu ya. Nah, ini berbayar Bapak Ibu yang untuk TMA. Kalau untuk TMA ini izin menyampaikan Bapak Ibu untuk biayanya itu di sini sekitar untuk yang TMA ya itu biayanya 400.000 ya. Nah, kalau untuk yang ST30 itu biayanya free aslinya. Cuman kalau untuk nanti consultation one on one dengan saya ya ada biaya, tapi itu saya berani jamin sih itu nggak mahal ya Bapak Ibu ya. Mungkin sekitar ya minimum 10.000 lah gitu Bapak Ibu gitu ya. Nah, jadi nanti bisa klik link ini, nanti silakan Bapak Ibu isi ya eh, apa eh, ST30-nya untuk mengetahui apa bakat Bapak Ibu yang berdasarkan persepsi Bapak Ibu masing-masing. Nah, kalau untuk TMA ini berdasarkan dari eh, elaborasi bakat ya atau peta bakat ya Bapak Ibu gitu yang lebih detail dan lebih lengkap lagi. Kira-kira seperti itu, Pak. Apakah menjawab Pak Terima kasih Pak Amri. pertanyaan Terima Bapak? kasih banyak. Ya. Siap, siap Pak. Ya. Nanti Terima saya kasih Pak Amri. share linknya ya Pak. Ya, sama-sama Pak. Silakan Bapak Ibu kalau mungkin ada yang ingin Siap ditanyakan Pak, atau kami tunggu Pak. Terima kasih. Tunggu Pak. siap siap Pak. Terima kasih Pak. Memang ini penjelasannya cukup panjang Bapak Ibu. Kalau mau dibahas satu-satu memang waktunya 1 jam nggak cukup ya. Tapi saya izin memperkenalkan dulu aja di sesi malam ini. Tapi tetap saya open ya Bapak Ibu kalau memang ada yang mau dibahas lebih detail lagi sepanjang waktunya cocok dan dapat izin dari Pak Robin, monggo kita bisa bisa lanjut ya Bapak Ibu ya. Itu. Silakan aja Mas. Ya, Silakan kalau nanti misalkan ada yang mau oke. diminta dibahas, boleh, nggak apa-apa, silakan. Siap. Ini saya copy linknya dulu ya Halo Bapak Pak Ibu ya Amri, kalau untuk yang. Iya Pak, silakan Pak. Dengan Pak siapa? Maaf Pak. maaf ya Pak, sorry. Pak V ya. Ya, Oke, silakan Pak V. Pak Amri and Iya Pak. Pak Robin. Ya, Jadi saya adalah kan kita di sini untuk yang di grup Reinvent 4K ini kan kita saling membantu, saling support gitu ya. Nah, saya sih punya ide untuk saling support juga ya, terutama untuk yang Pak Amri. Pak Amri ini kan udah monetize kan ya Pak ya. Bapak kan udah dari sini kan akan monetize betul ya. Iya betul Pak. Betul ya. Nah, oke. Betul Jadi Pak. Pak Robin, my idea is adalah untuk yang teman-teman di grup itu ya kita Pak Amri kasih yang free-nya gitu kan. Nah, kemudian setelah isi kan mereka mereka posting gitu loh. Hasilnya apa? Hasilnya apa? Nah, jadi kan mereka akan dilihat oleh follower-follower mereka kan. Kalau misalnya mau nanti hubungi Pak Amri. Nah, jadi kan kita bisa bantu Pak Amri monetize juga begitu kan. Apalagi tadi kan untuk yang itu harganya murah lagi. Kalau yang mau talent mapping kan memang harus berbayar lah. Masa semuanya gratis gitu kan ya. Jadi my idea adalah Pak Amri kasih yang free. Kemudian untuk teman-teman yang mau isi, kemudian diposting di LinkedIn. Nah, kemudian Pak Amri boleh respon gitu Pak. Nanti kan orang jadi followernya saya bisa ikut. Kalau mau hubungi Pak Amri gitu Pak. My idea. Itu aja sih Pak Amri dan Pak Robin. Thank you. Sorry ya, Thank saya you sambil Pak. drive. Ya, ya betul. Jadi sebetulnya apa namanya link tadi yang diberikan oleh Pak Amri itu memang adalah ST30 yang mana free. Teman-teman di sini bisa nanti betul. setelah ini bisa mengisi sehingga nanti teman-teman bisa tahu secara umum kira-kira saya strengthnya mana, bakatnya apa, gitu. Kalau nanti dari setelah itu pingin konsultasi one on one dengan Pak Amri, monggo silakan. Karena ini hari ini kan memang betul-betul saya minta Pak Amri untuk men-sharing semua semua hal tentang talent mapping ini dan memberikan Ya, ST30 untuk free. Jadi silakan teman-teman nanti selain tadi. Monggo dilanjut Pak. siap. Oke.
Baik, terima kasih Pak Robin ya. Jadi betul Pak, untuk ST30 free ya. Cuman kalau untuk mengisi asesmennya ya Bapak Ibu ya, silakan tuh saya udah chat di kolom komentar ya, ada di untuk yang ST30 di temubakat.com ya. Nanti Bapak Ibu bisa akses itu untuk asesmennya free ya. Nanti tinggal diisi aja biodata Bapak Ibu, nama, tanggal lahir, terus kemudian email gitu ya. Nanti dari situ Bapak Ibu setelah mengisi itu lanjutkan dengan mengisi asesmen gitu ya. Nah, nanti dari situ setelah mengisi asesmen akan dapat report ya PDF Bapak Ibu. Nah, nanti dari situ Bapak Ibu bisa share ke saya hasilnya, bisa ke WA ke saya, nanti bisa kita bacakan bareng-bareng ya. Nah, cuman kalau untuk bacakan consultation ya ini saya mohon maaf Bapak Ibu, saya berbayar ya. Nah, saya pun di sini untuk yang untuk berbayar ini mulai dari 10.000 ya. Jadi monggo, saya nggak matok berapa ininya, tapi kita mulai dari 10.000. Dan nanti kita bisa jadwalkan Bapak Ibu dari link yang saya kasih ya, http titik dua garis miring lynk.id. Nah nanti di situ kita bisa jadwalkan untuk kita one on one gitu Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah cuman kalau untuk yang telemapping assessment TMA ya ini berbayar Bapak Ibu. Berbayar itu 400.000 ya Bapak Ibu ya biayanya ya. Jadi monggo Bapak Ibu yang mungkin ada apa namanya ya keluangan gitu ya, pengen tahu lebih jauh bagaimana potensinya yang tadi udah saya jelaskan ya, urutan bakat, kemudian potensi kekuatan, sampai nanti personal brandingnya. Nah itu bisa mengikuti talent mapping assessment Bapak Ibu ya. Jadi silakan. Jadi nanti bisa apa ya, kita bisa diskusikan. Termasuk kalau mengenai ada concern dengan harganya, biayanya, nanti monggo japri saya aja Bapak Ibu terkait talent mapping assessment ya. Nanti kita diskusi, kita komunikasi via japri aja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti mungkin ada ini ya yang ingin didiskusikan lebih lanjut terkait biayanya gitu Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu ya yang saya bisa gambarkan. Feel free aja reach saya gitu ya. Anytime kapan kini tinggal di Japri aja gitu Bapak Ibu. Mungkin kontak saya udah ada di grup ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa Japri nanti ya kalau memang mau didiskusikan gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, mungkin lanjut terakhir ya Pak Robin ya. Saya coba bacakan tadi saya sempat ini tektokan dengan Pak Robin ya, mungkin untuk sampel ya kita bacakan aja hasil ST30-nya Pak Robin ya, yang sudah tadi sempat dilakukan ya, sebab biar Bapak Ibu dapat gambaran. Nah, kalau melihat dari sini Bapak Ibu dari hasil asesmen ini, nah Pak Robin ini banyak merah di N ya. N itu networking ya, aktivitas berelasi, bekerja sama gitu ya. Terus kemudian di headman ya. Headman itu aktivitas untuk memimpin ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada kalau networking itu AMB, AMB itu singkatan dari ambasador Bapak Ibu. Ya, ambasador itu apa? Ya duta bagi kelompok. Nama juga ambasador kan kayak duta besar ya. Jadi duta bagi kelompok, sedang membina hubungan, sedang menjalin berelasi dengan orang lain gitu ya. Terus kemudian ada communicator ya. Jadi seorang pembicara yang fasih, suka menjelaskan sesuatu kepada orang lain ya, dari hal yang biasa menjadi luar biasa. Nah, kemudian di headman juga ada dua ya, ada arranger sama commander merah. Kemudian di S ini ada di caretaker ya. Caretaker itu seorang pemelihara yang peka dan peduli gitu ya. Nah, kemudian di GI ada creating ya, suka meng-create sesuatu gitu ya. Nah, dan di ini adalah elementary ya. Elementary ini boleh dibilang aktivitas dasar kalau aktivitas yang sifatnya itu basic ya, administrasi ya. Di sini merahnya di ADM. Nah, kesimpulannya dari hasil ST30 ini menurut persepsinya Pak Robin adalah jadi beliau ini tipikal leader ya yang mampu untuk mengarrange ya atau mengelit gitu ya bahkan timnya dengan apa ya dengan cukup, kalau saya bilang cukup matang ya, jadi tahu kapan harus tegas, kapan harus apa tarik ulur gitu ya. Nah, terbukti di sini ada caretakernya juga gitu ya, peka dan peduli gitu ya. Nah, cuman memang kalau di sini eh, ada hitam dan abu-abu di area teknikal, Bapak Ibu ya. Teknikal ini seperti area operator, artinya area yang membutuhkan ketekunan gitu ya. Jadi beliau ini cocok untuk memimpin, tapi memang butuh orang untuk bisa dengan tekun mengerjakan apa yang menjadi arahannya beliau seperti itu gitu ya.
Nah, dan kebetulan beliau juga kuat di administrator. Administrator ini bisa juga bersih-bersih rumah ya kalau di sini ya. Nah, jadi tidak hanya harus di area kantor, area kerja, penata kerja yang rapi tidak, tapi juga rapi di rumah, rapi suka bersih-bersih gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan nih Pak Robin ini jadi katakan praktisi talent mapping misalnya suatu saat ya. Nah, beliau ini bisa nih kemudian ketika memberikan arahan kepada eh, konselinya atau orang kliennya gitu ya. Nah, bisa juga sambil membuatkan menata administrasinya apa hasilnya kemudian berapa bagaimana peta bakatnya gitu ya sehingga tertata rapi gitu seperti itu gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu yang bisa digambarkan dari hasil ST30-nya Pak Robin. Dari menurut pengakuan beliau ya Bapak Ibu ya sekali lagi ini PSS ya personal strength statement ya. Bagaimana Pak Robin kira-kira cukup menggambarkan atau mungkin ada yang perlu ditambahkan Ya, Pak Robin? ya ini menarik sih Pak. Ya, Walaupun sebenarnya saya kalau di rumah itu jujur aja tidak terlalu apa detail dalam hal kalau misalkan bersihin rumah ataupun dalam ya, meletakkan barang apa-apa itu betul. kadang-kadang saya meletakkan barang di mana bisa lupa dulu. Ya, betul Pak. Ya, Iya. ya. Tapi Jadi ini memang menarik sih Pak. benar, benar Pak. Ya, ya. Jadi memang di sini administrator ini kan penata kerja dan intinya suka keteraturan Pak, terencana gitu ya. Jadi maksudnya ketika melakukan sesuatu itu senang tuh terplanning gitu Pak. Gak suka yang istilahnya apa ya Pak? Ya, ilmu kalau saya menyebutnya itu lompat sana lompat sini gitu ya. Jadi senang itu teratur gitu ya Pak ya. Berurutan Hmm, Pak ya rapi gitu ya Pak ya. Senangnya itu sesuai alur gitu. Nah, kira-kira seperti itu sih gitu Pak. Jadi kalau ya, sebagai seorang ya. leader memang Bapak senangnya itu timnya itu ikuti sesuai rencana gitu Pak. Bukan hanya sebatas oh, sana sini akhirnya apa hasilnya nggak jelas seperti itu. Nah, itu Bapak kalau melihat dari hasil ininya ST30-nya sepertinya eh, ya seperti itu gitu Pak. Gitu ya. Sama Bapak suka Ya, merencanakan kalau sesuatu ya. hmm, Iya, kalau dari sisi itu memang memang pas juga karena dalam hal kerja itu saya paling paling senang itu untuk on time. Bahkan saya biasanya kalau ada betul, satu meeting itu betul, biasanya akan hadir 30 menit sebelumnya. Dan betul Pak. saya akan cukup kesal kalau ada orang yang istilahnya ketika mau meeting baru memberitahu bahwa dia nggak bisa itu baru setengah jam sebelum itu saya kesal atau bahkan saya sering Hmm, kadang-kadang marah sama istri saya ketika dia membuat saya terlambat jadinya. Saya, Iya, saya sering bilang sama dia bahwa apa namanya kalau kamu telat atau aku telat nanti orang itu akan rugi. Kenapa? Karena dia mungkin sudah punya meeting lain. betul, Artinya kalau saya telat, dia akan telat lagi ke meeting berikutnya. Nah, itu akan nggak enak buat saya dan dia gitu. Jadi itu yang tadi betul saya bilang. Pak. Hmm. Iya, benar Pak. Iya. Ya, betul Pak. Dan satu lagi mungkin tambahan dari saya Pak, di sini Bapak juga banyak area hitam dan abu-abu di area trisur thinking ya Pak ya, thinking reasoning ya. Jadi mungkin kalau ada hubungannya dengan keuangan ya Pak, finance gitu ya. Misalnya contoh di Mhm. kantor ada kaitannya dengan budgeting gitu ya. Mungkin Bapak butuh tim yang bisa support gitu ya untuk bisa mendampingi Bapak eh, merencanakan hal-hal yang sifatnya keuangan gitu ya Pak. Entah itu tadi I see. budgeting gitu ya, kemudian apa ya mungkin ya eh, finance lah gitu ya Pak ya. Misalnya kayak Oke. apa mungkin sifatnya reimbursement gitu ya yang operasional daily operasional finance gitu yang keuangan sehari-hari gitu ya. Nah, mungkin seperti I itu ya Pak ya see. kalau melihat dari ininya Ya, ya ya, ya. dari apa bulat-bulatan hitam sama abu-abunya gitu Pak. Seperti itu. Iya. Hmm. Oke, oke. Ya, begitu Noted. Bapak ya. Itu benar Saya sih, Pak. pikir cukup ya Saya Bapak Ibu. saya kalau keuangan Ya. memang agak-agak berantakan sih. Betul, jadi makanya tadi saya bilang butuh support kan Pak, butuh support dari tim Bapak untuk bisa lebih apa ya, mungkin lebih eh, teratur ya Pak, karena Bapak sukanya teratur, terencana gitu ya. Jadi terkait dengan keuangan, kalau ada orang yang kuat di keuangan, nah Bapak sangat 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 terbantu gitu jika ada tim Bapak yang seperti itu gitu ya, yang bisa support Bapak Hmm. untuk lebih Ya, ya, rapi dalam masalah keuangan gitu ya. Eh, Seperti itu gitu. ya.
Oke, mungkin Siap, gitu ya Pak siap. ya. Silakan mungkin kalau dari waktu kan kita apa ya sudah terakhir-terakhir, tapi saya nggak ada masalah Bapak Ibu. Kalau memang ada yang mau ditanyakan lagi, silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin mungkin diperjelas atau dikonfirmasi gitu ya. Nah, sedikit saya memperlihatkan ya slide dari Aba Rama ya, founder kita ya, founder Talent Mapping, Finder ya. Bakatmu itu bukan hasil coba-coba. Ya, itu cetakan, itu fitrah. Fitrah itu artinya bawaan dari lahir ya, Bapak Ibu ya dari Tuhan ya. Dan tugasmu adalah mengenal, bukan mengubahnya, gitu ya. Nah, disinilah prinsipnya Pathfinder tadi ya Bapak Ibu ya, fokus pada kekuatan siasati kelemahan, gitu ya. Jadi bakat yang sudah kita kuat itu harus kita kenali dulu dengan cara apa? Yang tadi telemapping, gitu ya. Nah, baru kemudian kita apa? Latih dan kembangkan, gitu ya. Nah, satu lagi Bapak Ibu, mungkin sedikit tambahan apa ya dari saya. Jadi di talent mapping itu kita ada namanya TASK ya. T itu talent ya, A itu eh, attitude ya. Sorry, eh, ya TA ya. TA itu talent ya. Kemudian eh, eh, TASK ya. Talent, A-nya itu attitude, S-nya itu skill, K-nya itu knowledge gitu ya. Jadi empat-empat itulah komponen yang dibutuhkan, talent, attitude, skill, dan knowledge yang dibutuhkan untuk berhasil. Jadi attitude, skill, knowledge aja seperti yang mungkin kalau Bapak Ibu pernah tahu di manajemen SDM gitu ya, untuk bisa berhasil butuh knowledge, skill, attitude gitu ya, atau attitude, skill, knowledge. Itu nggak cukup. Jadi tetap butuh satu lagi yang namanya talent, Bapak Ibu. Nah, kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Sedikit ini dari saya gitu ya, tambahan dari kami yang talent mapping practitioner gitu. Ya, monggo Bapak Ibu, ada lagi yang lain kira-kira yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin saya bisa kembalikan ke Pak Robin ya. Tapi kalau ada, siap kita bahas bareng-bareng. Jadi gini Pak, kalau misal Bapak pengen di-share terbatas hanya ke peserta webinar aja, kayaknya sih kalau gini, Pak, kalau misalkan ke publik sih di-share-nya 400 aja Pak, jangan di bawah itu, gitu khawatir nanti malah ada orang yang tahu harganya ternyata bisa di bawah 400 tapi ternyata dia nggak beli. Kalau mau justru strategi makanya gini Pak, harganya 400 tapi kalau misal ada yang ingin dapat lebih murah silakan aja beli saya gitu. Jadi nanti saat Bapak akan menawarkan ke orang lain. Oke, teman-teman, gimana? Ada mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, mungkin bisa saya kembalikan Silakan. ke Bapak ya, Pak Robin. Ya, monggo aja Pak kalau memang sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi ya. Gitu. Pak Amri, sorry, saya boleh nanya lagi? Aduh, sorry, Boleh, saya boleh Pak. banyak nanya nih, karena Sorry, saya suka Pak siapa ngobrol Pak? Maaf sama Pak. suka discuss. Pak, Oh Pak V ya, oke. Monggo Pak, silakan sorry Pak. ya, karena saya suka Iya, ngobrol sama discuss nih. Jadi iya silakan Pak. pertama adalah yang saya tanyakan, Pak, apakah untuk yang tes ini eh, perlu dilakukan berkala? Maksudnya gini, di umur 30 kan dia Ya, bekerja, gitu ya, terus ada Hmm, pengalaman-pengalaman, kemudian dia siap. tes lagi di umur 40 misalkan, dia berubah nih Hmm, Pak, hmm, gitu kan ya. Ya, Karena itu dia experience dalam bekerja, ada environment yang bikin dia punya trauma apapun dan betul sehingga Pak. Iya. berubah gitu loh Pak. Hmm, Nah yang kedua adalah apakah ini bisa dipakai juga buat anak-anak nih Pak? Karena kan kita pengen tahu anak-anak kita talent mappingnya dia tuh di mana dan Iya, betul. ini ada batasan umur berapa yang testing Iya, atau enggak gitu loh Pak. oke, siap. Oke, itu aja Pak. Oke, siap. Saya jawab ya, Pak ya. Ya, saya jawab dulu ya, Pak V ya, untuk yang dua pertanyaan ini ya, Pak ya. Jadi untuk yang pertama, Pak, untuk masalah bakat, betul Pak. Jadi tadi mungkin akan ada urutan yang berubah, ya, betul Pak. Tapi bakat inti kita atau bakat kuat kita itu biasanya nggak jauh berubah, Pak. Saya pertama kali tes talent mapping ini tahun 2011, Pak. Ketika waktu itu saya sedang menempuh studi S2 ya, Pak ya di PPM Manajemen Menteng ya. Nah, eh, itu saya bakat deliberatif saya masih di 7 besar, Pak, bakat kuat, Pak. Nah, sekarang bakat saya di 2 gitu ya. Saya lupa yang di 2011 itu urutan berapa ya. Tapi intinya bakat deliberatif saya nggak hilang, Pak.
Artinya sampai sekarang berarti berapa tahun tuh ya? 2012 sampai 2025, 13 tahun ya Pak ya. Itu tetap Pak. Jadi bakat kuat itu nggak akan pernah berubah. Urutan boleh berubah, tapi dia akan tetap sebagai bakat kuat gitu Pak. Nah, kalau bakat-bakat yang sedang ya itu mungkin bisa Pak bergeser ya satu dua gitu ya. Tapi bakat kuat yang memang tadi ya kalau kata Abah Rama ya memang yang sudah fitrah yang sudah digariskan oleh Tuhan untuk kita itu nggak akan banyak berubah gitu Pak. Dia akan tetap pada posisi yang bakat kuat gitu. Betul tadi kata Bapak kan orang bisa aja trauma, bisa aja mungkin stres, jatuh apa segala macam gitu ya, bangkrut dan sebagainya itu betul Pak. Tapi dari sini dari istilahnya apa yang sudah diberikan kepada kita, terutama bakat kuat itu tadi, itu nggak bakal banyak berubah gitu Pak. Dia akan tetap sebagai bakat kuat kita. Dan kadang-kadang kita pun juga dalam hati kecil ketika melihat hasilnya juga tetap merasa, oh iya ya, jangan-jangan aku memang itu bakat kuatku gitu ya. Nah saya pun juga begitu Pak. Saya juga ketika melihat ini, saya udah 2 kali, 3 kali ya, 3 kali assessment. Terakhir bulan Mei kemarin 2025, nah ternyata nggak jauh berubah Pak gitu. 2012, 2000 berapa lagi ya? Pokoknya terakhir 2025 itu saya nggak bakat kuat nggak banyak berubah. Itu satu Pak. Yang kedua mengenai anak Pak, usia berapa minimum? Kalau untuk usia minimum sebetulnya kami tidak pernah membatasi Pak. Sepanjang ya Pak ya, anak itu kaya akan pengalaman hidup ya. Di sini kan ini pertanyaannya dari 170 pertanyaan ini ditanya aktivitas kita tuh mana sih yang sangat kuat, mana yang sangat uh, lemah dan ketika pertanyaan itu kan ada yang setuju, sangat setuju, tidak setuju gitu ya. Nah, dari situ bisa diketahui kita tuh punya pengalaman hidup apa akan pekerjaan-pekerjaan itu. Saya suka presentasi misalnya gitu ya. Nah, setuju nggak? Setuju, sangat tidak setuju. Nah, kalau si anak itu belum pernah presentasi, tentu dia nggak akan tahu, Pak. Dia nggak akan mampu jawab apa tuh presentasi gitu, Pak ya. Nah, tapi kalau dia udah kaya akan pengalaman gitu ya, nah dia akan mampu menjawab itu gitu, Pak. Nah, jadi kami tidak batasi, tapi kalau secara umumnya, Pak ya, umumnya rata-rata anak-anak itu yang sudah bisa dianggap cukup untuk kaya pengalaman, walaupun tidak berarti selalu ya, itu minimal 15 tahun, Pak. Jadi anak umur 15 tahun ini sudah kita anggap cukup ya. Walaupun mungkin ada perlu pendampingan, nggak apa-apa didampingi orang tuanya, boleh-boleh saja gitu Pak ya. Tapi kita anggap itu cukup gitu. Pernah ada case kami Pak, salah seorang klien kami gitu ya, itu di Padang Panjang itu anak umur 8 tahun Pak. Dan dia ternyata orang tuanya sudah sangat banyak memberikan pengalaman ya. Jadi sudah sangat kaya akan pengalaman Pak. Bahkan anak umur 8 tahun sudah bisa mengikuti ini gitu Pak. Dan hasilnya ya valid, akurat gitu Pak. Itu menggambarkan diri dia banget gitu. Nah, jadi kalau ditanya singkatnya umur berapa? Minimal 15 tahun Pak. Kira-kira seperti itu Pak Pi. Mudah-mudahan menjawab. Mantap. Terima kasih Pak. Siap, terima kasih Pak. Dengan senang hati. Yang lain mungkin Pak, Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, mungkin saya bisa serahkan ke Pak Robin ya. Mungkin untuk diakhiri atau mungkin diberikan closing statement sebelum kita akhiri. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Oke, teman-teman, tidak ada lagi pertanyaan? Oke, kalau memang tidak ada lagi, oke kita mungkin bisa akhiri dan mungkin bisa kita ambil kesimpulan bahwa penting untuk kita bisa tahu bagaimana caranya kita bisa memahami karakter kita, eh, talent kita seperti apa untuk nanti membantu kita memetakan kita cocoknya di bidang apa dan apa yang kita lakukan. Nah, sekali lagi teman-teman manfaatkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Amri, yaitu ST30 yang free itu silakan di assess secara mandiri dengan klik linknya di Kolom temubakat.com chat ya. sebagaimana tadi contoh yang sudah saya pernah lakukan. Ya di kolom chat ada di kolom chat juga. Jadi silakan Ya. untuk melakukan assessment secara mandiri, jawab pertanyaan di situ karena di situ pertanyaan ada kurang lebih sekitar total semuanya 30 kalau nggak salah. Ya. Dan nanti teman-teman bisa menjawab pertanyaan sesuai ataupun yang tidak cocok dengan karakter teman-teman sehingga nanti bisa Kondisi langsung masing-masing. Ya. didapat betul kondisi masing-masing diketahui dan akan bisa didapat gambaran keseluruhan kira-kira saya poinnya di mana bagian merah, di mana bagian hitam dan putih.
Sehingga kita tahu apa yang kita lemah dan kita tahu apa yang kita kuat, sehingga nanti bisa di perkuat itu apakah nanti menemukan partner yang cocok ataukah orang yang cocok kalau teman-teman ada di posisi sebagai business owner ataupun sebagai pimpinan sebuah tim atau perusahaan. Ya, jadi kurang lebih itu. Jadi jangan lewatkan kesempatan free assessment itu melalui link temubaka.com. Sementara kalau teman-teman ingin lebih lanjut dengan Mas Amri, silakan monggo langsung secara japri dengan beliau. Ya, karena ini memang saya tujukan lebih kepada free webinar. Tapi kalau memang ada satu kebutuhan lainnya yang memang akan lebih dalam, silakan langsung berhubungan dengan Mas Amri langsung. Oke, demikian teman-teman. Terima kasih untuk sudah berpartisipasi dan mohon jangan lupa untuk nanti setelah assessment bisa diposting juga di LinkedIn untuk memberitahu juga teman-teman yang lain yang mungkin hari ini belum sempat untuk join, sehingga bisa nanti di apa namanya mengamplifikasi apa yang sudah hari ini bisa di sharing oleh Mas Amri dan membuat orang lebih tertarik untuk bisa bergabung dengan grup kita dan juga dapat manfaat lebih banyak di sini dengan berbagai macam hal yang akan kita sodorkan. Jangan lupa nanti pada tanggal 2 Oktober kita akan lanjut dengan free webinar juga dari Pak Irwan Hartanto untuk AI experience-nya. Jangan lewatkan karena saya tahu beliau ini sudah kurang lebih 10 tahun bekerja di Silicon Valley dan punya banyak pengalaman dan yang salah satu karya beliau yang sangat luar biasa itu adalah aplikasi YesDoc yang mungkin teman-teman pernah tahu. Itu adalah aplikasi telemedicine yang memang sudah banyak membantu. Saya pernah juga merasakan manfaatnya, di mana waktu itu anak saya lagi sedang sakit, saya ambil telemedicine, saya ambil service dari telemedicine itu luar biasa dengan video yang tidak ada lagi sama sekali. Dan sungguh-sungguh sangat membantu sekali karena diberikan penanganan yang baik dan rekomendasi juga sangat tepat. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya dan semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa menjadi satu apa namanya bekal untuk di kehidupan profesional maupun pribadi teman-teman. Oke, gitu aja. Thank you buat teman-teman sekalian hari ini dan mungkin nanti Mas Amri mohon rekamannya bisa di-sharing juga nanti di free resource di grup kita. Siap, siap Pak. Oke, thank you teman-teman. Selamat malam dan terima kasih. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu. Terima kasih Mas Amri, terima kasih Pak Robin. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sama-sama.